Bab 401, terlalu bagus. Dekan langsung tertarik, tapi dia memberitahu Sang bahwa mereka harus membicarakannya ketika mereka tiba di kantornya. Mereka berdua saat ini berjalan menuju gerbang akademi, dan Sang melihat wajah familiar lainnya. Guru Loran masih menjaga gerbang pada malam hari. Ketika Guru Loran mendengar mereka mendekat, dia berdiri dari kursinya dan membungkuk sopan kepada dekan. Kemudian, dia melihat ke arah Sang. "Kau sudah kembali," katanya dengan mata yang menunjukkan keterkejutan dan nostalgia. Anak laki-laki aneh yang dia temui hari itu telah tumbuh dewasa. Sayangnya, perubahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Guru Loran. Sang merasa sangat mirip dengan dekan. Ketika Sang melihat Guru Loran, dia juga memiliki pandangan nostalgia di matanya. Saat itu, Guru Loran adalah monster yang sangat kuat bagi Sang. Dan sekarang, Guru Loran berada di tahap komandan akhir, dan kekuatan pertempurannya berada di sisi yang lebih lemah. Dia tidak akan dikategorikan sebagai prajurit tahap komandan akhir yang lemah dalam persidangan, tapi dia juga tidak akan dikategorikan sebagai prajurit biasa. Begitu Sang merasakan kekuatannya, dia menyadari bahwa Guru Loran sudah lama menyerah untuk menjadi lebih kuat. Dia mungkin hanya ingin mengajar siswa dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. "Aku kembali," kata Sang sambil memandang Guru Loran dengan tatapan yang rumit. "Apakah kamu kecewa?" Guru Loran bertanya. Sang perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu telah membantuku dan banyak orang lainnya menjadi lebih kuat. Tanpamu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang ini." Guru Loran memandang Sang dengan tatapan aneh. "Apakah itu hal yang baik atau buruk?" Dia bertanya. Dari nada suaranya, Sang tahu bahwa pertanyaan itu lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Sepertinya dia merasa telah mengecewakan Sang. Ketika Sang mendengar suara Guru Loran, dia merasakan sedikit rasa bersalah. "Aku adalah diriku yang sebenarnya," kata Sang. Guru Loran hanya memandang Sang dengan kasihan. Kemudian, dia membuka gerbang tanpa berkata-kata. "Masuklah ke dalam," katanya. "Kamu tetap salah satu dari kami, meskipun kamu telah berubah." "Terima kasih," kata Sang. Dekan dan Sang masuk, dan Guru Loran menutup gerbang. Dia hanya menghela nafas. "Maaf, aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan," pikir Sang. Sedihnya, tujuanku mengharuskanku mengorbankan segala sesuatu yang penting bagiku. Saat Sang berjalan melewati akademi yang sunyi, satu demi satu ingatan menyerangnya. Ini adalah rumahnya. Disinilah dia belajar bertarung. Dekan membawa Sang ke lantai 5 gedung utama, dan mereka berdua memasuki kantornya. "Ceritakan lebih banyak tentang hadiahnya," tanya dekan. Sang mengangguk dan menyerahkan buku kedua kepada dekan. Setiap kali Sang mendapat hadiah dari persidangan, dia menerima 2 buku, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk para pejuang. Dekan membaca buku itu selama beberapa menit, dan semakin jauh dia membaca, alisnya semakin berkerut. Hanya dalam 5 menit, dekan meletakkan buku itu dan memandang Sang. Anehnya, dia belum membaca semuanya. "Katakan padaku apa efek yang dimiliki peta bintang. Apa yang terjadi jika kamu menggunakannya?" Dia bertanya. Sang memberitahu dekan secara rinci apa yang dia lihat dan apa yang bisa dia lakukan dengannya. Ada banyak kegunaannya, dan Sang membutuhkan beberapa menit untuk menjelaskan semua kegunaan rumitnya. Ekspresi dekan menjadi lebih serius ketika Sang bercerita lebih banyak tentang peta bintang. "Sungguh, peta bintang layak menjadi hadiah atas jumlah poin yang begitu banyak," ujarnya. Dekan mengambil buku itu ke tangannya dan memandang Sang. Ilmu dan prinsip di dalam bukunya sangat maju sehingga menggelikan. "Untuk menciptakannya, kamu perlu mengetahui semua tujuan dari apa yang ingin kamu capai. Ini memetakan semua pengetahuan yang mungkin diketahui dan dikumpulkan oleh setiap pejuang fisik sebelum tahap jalan sejati." Sang tahu bahwa peta bintang itu luar biasa, tetapi hanya setelah dia mendengar dekan mengungkapkannya, barulah dia benar-benar menyadari betapa luar biasanya peta itu. Ini adalah teknik yang ratusan bahkan ribuan tahun ke depan akan menjadi jalur berkembang bagi seorang petarung fisik. Teknik ini membutuhkan ratusan tahun penelitian oleh seseorang yang jauh melampaui kekuatanku, dan mereka bahkan harus menguasai sihir dan memiliki pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya tentang semua senjata dan afinitas. Kompleksitas dan prinsip teknik ini tidak masuk akal bagi semua petarung fisik saat ini. Dekan meletakkan buku itu dan terus menatap Sang. "Katakan padaku, bagaimana aku bisa merasionalisasi dari mana teknik itu berasal?" Dia bertanya. "Tidak ada yang akan percaya bahwa akulah yang menciptakannya." Saat mendengar itu, Sang menarik napas dalam-dalam. "Benar, bagaimana dekan bisa merasionalisasi asal mula teknik ini? Kita berdua tahu bahwa ada pejuang yang sangat kuat di masa lalu," lanjut dekan, "tetapi dunia tidak mengetahuinya. Selama lebih dari 30 tahun menjadi dekan akademi ini dan mengumpulkan semua pengetahuan yang mungkin dapat saya temukan, saya belum pernah menemukan informasi tentang masa lalu para pejuang sekalipun. Semua orang percaya bahwa para penyihir adalah yang tertinggi sejak awal. Jadi, tidak ada yang akan mempercayai kita ketika kita mengatakan kita menemukannya di suatu reruntuhan. Jadi, bagaimana kita bisa mempublikasikan teknik ini?" tanya dekan. Sang tidak tahu jawabannya. Dia benar, pikir Sang. Teknik ini jauh melampaui level petarung fisik saat ini. Dewa mungkin telah mengatur hadiahnya sedemikian rupa sehingga bisa membantu para pejuang selangkah demi selangkah. Seiring dengan peningkatan kekuatan rata-rata para pejuang,
kekuatan rata-rata orang yang dia kirim ke sini dari bumi juga akan meningkat. Ini akan membuat mereka mendapatkan lebih banyak poin. Hadiah pertama, teknik jarak jauh, cocok untuk para pejuang saat ini. Itu memiliki beberapa konsep yang eksotis, tetapi seorang pejuang berbakat dapat menghasilkannya dengan kreativitas yang cukup. Tetapi kompleksitas teknik ini jauh melampaui apa yang mungkin dicapai saat ini. Teknik jarak jauh bernilai 22 poin, tapi yang ini bernilai 30. Ini mungkin kedengarannya tidak terlalu berbeda, tapi 8 poin mewakili hampir keseluruhan level kekuatan pertempuran melawan ketiga jenis lawan. Itulah perbedaan antara prajurit tahap komandan awal yang membunuh penyihir sejati awal dan membunuh penyihir sejati pertengahan. Kedua level ini tidak bisa dibandingkan. Tetapi harus ada cara untuk mempublikasikannya tanpa menjadi bumerang, kata Sang. Dia ingin kita sukses, dan dia tidak memberiku petunjuk apapun tentang cara memberikan teknik ini kepada para pejuang. Ini berarti dia tidak berpikir kita membutuhkan bantuannya. Dekan hanya memandang Sang dengan tatapan datar. Atau dia hanya ingin melemparkan kita ke dalam situasi bermasalah dan melihat apa yang kita lakukan. Kita adalah hiburannya. Jangan lupakan itu. Sang mengerutkan kening. Ya, mungkin juga itu. Dekan dan Sang mencoba memikirkan solusi selama beberapa menit. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa merekalah yang menciptakannya. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka menemukannya. Mereka jelas tidak bisa mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari Tuhan. Sayangnya, tidak peduli berapa lama mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan solusi. Saya tidak bisa memikirkan solusinya, kata Sang. Aku juga, jawab Dekan sambil memandangi buku itu dengan penuh kerinduan. Kita bisa merahasiakannya di antara kita berdua, tapi aku yakin kita akan membuatnya marah jika kita melakukan itu. Menurutku, bukan ide yang baik untuk bersikap buruk padanya. Sang mengerutkan kening. Dia sangat tidak setuju dengan hal itu. Bab 402, Keputusan. Akhirnya, Sang mendapat ide, tapi idenya tidak terlalu bagus. Kita bisa membuat salinan buku tersebut dan membuangnya ke seluruh kerajaan, katanya. Tidak ada yang bisa menghubungkannya kembali dengan kita. Itu salah, kata Dekan. Mantra untuk menyalin buku meninggalkan jejak aura seseorang. Siapapun yang menyalin buku itu akan ditemukan oleh Dukes, dan mereka akan menjalani pembacaan pikiran. Pada akhirnya, buku itu akan dihubungkan kembali ke salah satu dari kita. Bahkan jika kita mengirim prosi dan membunuh prosi tersebut setelah mengajukan permintaan, para penyihir tidak bodoh. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyalin buku ini. Begitu mereka mendapatkan buku itu, mereka akan segera melaporkannya kepada atasan mereka. Selain itu, dibutuhkan banyak sumber daya untuk membuat salinan buku. Kita memerlukan penyihir sejati, dan mereka tidak akan pernah menerima permintaan itu. Infus garis darah adalah satu hal, tetapi teknik ini adalah sesuatu yang lain. Teknik ini sangat canggih dan berguna bagi para pejuang sehingga membuat infus garis darah menjadi malu. Infus garis darah mungkin meningkatkan kekuatan para prajurit, tetapi itu tidak menjadi masalah, relevan selama mereka belum mencapai tahap jalan sejati. Teknik ini mungkin bisa menciptakan ratusan prajurit tahap jalan sejati di abad mendatang. Itu setara dengan 100 adipati baru. Para prajurit itu akan maju lebih cepat daripada para penyihir. Ketika Sang mendengar itu, dia mengerutkan alisnya. Sepertinya itu tidak benar. Mengapa teknik ini membuat prajurit maju lebih cepat daripada penyihir? Bukankah para penyihir masih memiliki semua warisan mereka? Ya, kata Dekan. Namun, menurutku mereka tidak hadir di tempat ini. Sang mengangkat alisnya. Dengan tempat, maksudmu 5 kerajaan. Dekan mengangguk. Kamu tidak bodoh. Kamu seharusnya menyadari bahwa ada dunia yang lebih luas. Fakta bahwa kita harus mengajukan 9 pertanyaan sudah memberitahu kita hal yang sama. Penyihir kuat yang membuang Storm Eagle adalah bukti tambahan. Menurutku para penyihir di luar memiliki sesuatu yang mirip atau bahkan lebih baik di dunia luar, tapi benda itu tidak ada di tempat ini. Meskipun infus garis darah tampak seperti masalah bagi para penyihir, teknik ini akan terlihat seperti ancaman nyata. Saya khawatir Dewan akan segera menyingkirkannya dengan cara apapun yang diperlukan. Saat itu, Sang mendapat ide lain. Bagaimana dengan Raja Sky Thunder? Bagaimana dengan dia? Tanya Dekan. Tidak bisakah dia menghentikan mereka? Dia bertanya. Ini adalah sesuatu yang mungkin melibatkan dunia luar, dan aku yakin Raja Sky Thunder mengetahui hal itu. Dia mungkin menghibur kita dengan mengizinkan kita mendapatkan infus garis darah, tapi aku ragu dia mau mempertaruhkan nyawanya demi kita. Juga, kita bahkan tidak akan bisa menghubunginya. Berkenalan dengan Raja Sky Thunder sangatlah sulit. Semua yang dikatakan Dekan masuk akal bagi Sang. Menyalin hal-hal di dalam buku itu tidak mungkin dilakukan tanpa izin jelas dari Raja Sky Thunder. Dewan akan segera membunuh mereka dan semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Bagaimana jika kita hanya mengajarkan teknik ini secara lisan dan hanya kepada beberapa prajurit terpilih? Sang bertanya. Terlalu berbahaya dan tidak efisien, jawab Dekan. Jika hanya satu pejuang dengan pengetahuan itu yang menerima pembacaan pikiran, semuanya akan berakhir. Bagaimana dengan hambatan pikiran? Para pengkhianat selalu memilikinya, kata Sang. Mantra itu terlalu canggih, kata Dekan. Soran adalah penyihir terbaik di antara kita para pejuang, tapi dia bahkan tidak cukup tahu untuk melakukan mantra itu. Selain itu,
Mantra itu sangat rahasia dan hanya diajarkan kepada inkuisitor dan penyihir tinggi. Sang hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak akan berhasil. Ada masalah demi masalah. Sang mencoba yang terbaik untuk membagi masalah menjadi beberapa bagian. Tujuan akhirnya adalah agar Raja Sky Thunder menyetujui mantra tersebut. Untuk mendapatkan persetujuannya, mereka membutuhkan argumen yang bagus dan asal-muasal teknik tersebut. Namun semua itu tidak menjadi masalah jika mereka bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Pada saat itu, Sang memikirkan sebuah ide. Namun, hal itu sangat beresiko. Bagaimana dengan Duke Angin Puyuh? Sang bertanya. Jeral, tanya dekan dengan sedikit terkejut. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan menggaruk dagunya sambil berpikir. Jeral adalah seseorang yang juga menghargai kejujuran. Dia tahu bahwa dia mempertaruhkan nyawanya dengan terlibat, dan hal minimal yang dia minta adalah asal-muasal teknik ini, yang tidak dapat kami jelaskan. Jika kita menunjukkan teknik itu padanya, dia mungkin tidak akan mengkhianati kita, tapi dia juga tidak akan membantu kita. Masalah ini akan terlalu berbahaya baginya. Dia hanya akan meminta kita untuk tidak membicarakan masalah ini lagi. Sang memandang ke meja dengan alis berkerut. Dan apakah kita punya penjelasan yang bagus? Sang bertanya. Dekan memikirkan hal itu sebentar. Tidak yakin, dia akan menolak atau membantu kita. Ini adalah situasi yang berisiko tinggi, dengan imbalan yang tinggi baginya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya, tetapi potensi imbalannya sangat besar. Dia ingin menjadi raja, dan pada dasarnya dia berarti, sebagai penguasa kami para pejuang. Dia akan mendapatkan sekelompok pengikut setia yang mungkin bisa melawan penyihir tinggi. Hadiahnya luar biasa, tapi beban untuk meyakinkan Raja Sky Thunder akan berada di pundaknya. Mungkin saja, tapi asal-muasal teknik ini adalah masalah utama yang menghentikan kita bahkan untuk meminta bantuannya. Sang tidak menjawab dekan dan hanya melihat ke meja sambil merenung. Sama seperti guru, Duke Warwine adalah seseorang yang sangat menghargai kejujuran. Mungkin ada cara untuk membawanya ke pihak kita jika kita jujur. Selain itu, meskipun kita tidak dapat menemukan asal-usul teknik yang bagus, dia mungkin bisa melakukannya. Sepertinya mustahil untuk mempublikasikan teknik ini tanpa bantuan Duke Warwine. Sang memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia melihat ke langit-langit sebentar. Dia sedang mempertimbangkan pilihannya. Setelah beberapa detik, Sang menarik napas dalam-dalam lagi. Oke, kata Sang dengan keyakinan sambil membuka matanya. Dekan memandang dengan alis terangkat ke arah Sang. Saya sudah memutuskan. Saya akan meminta bantuan Duke Warwine. Dekan hanya memandang Sang dengan ekspresi skeptis. Dan bagaimana kamu berencana menjelaskan asal-muasal teknik itu kepadanya? Sang memandang dekan. Dengan jujur, kedua alis dekan terangkat. Aku akan memberitahunya, kata Sang. Tentang cobaan, tentang bumi, dan tentang Tuhan. Bab 403, George. Dekan menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak menyetujui usulan itu. Kau tidak akan melakukan hal seperti itu, katanya dengan suara mengancam. Mengapa tidak? Sang bertanya. Apa yang menentangnya? Ini tentang asal-usul dan sumber kekuatan kita. Dia juga akan menyadari bagaimana kita bisa mengendalikan senjata kita dari jarak jauh. Jika informasinya tersebar, kita akan menarik perhatian para penyihir yang benar-benar kuat di dunia ini. Ini melampaui tempat kecil ini. Tempat kita berada, ini berkaitan dengan masa lalu kelam dan nasib kaisar penyihir. Jika mereka mempercayai kita, kita akan dicap sebagai pengikut orang yang membunuh orang yang mereka pandang sebagai dewa. Jika mereka tidak mempercayai kita, mereka akan membunuh kita karena tidak menghormati citra kaisar penyihir. Jeral bahkan tidak perlu mengkhianati kita agar hal itu terjadi. Penyihir yang kuat mungkin datang dari luar dan sekadar membaca pikirannya. Lalu bagaimana? Kamu tidak mungkin berpikir untuk melakukan itu. Kamu mempertaruhkan nyawa kami, teriak dekan dengan marah. Sang belum pernah melihat dekan marah, tapi kali ini, dia benar-benar marah. Namun, Sang hanya menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah dekan. Kami terus-menerus mempertaruhkan nyawa kami. Kami terus-menerus berperang melawan musuh-musuh yang kuat, dan kami bisa mati kapan saja. Apa yang membuat masa ini berbeda dari masa-masa sebelumnya? Perbedaannya, Sang, kata dekan dengan nada mengancam, adalah kekuatan kita tidak akan meningkat. Kamu dan aku bisa menggunakan teknik ini dengan baik. Ketika kita menemukan solusi di masa depan, kita masih bisa menyebarkannya di antara kita, kerumunan, tapi untuk saat ini, hanya kita berdua yang bisa menggunakannya. Dan apa gunanya hal itu? Sang bertanya. Kamu semakin tua, dan suatu saat, kamu tidak akan punya waktu untuk membuat jalan baru lagi. Kamu akan mati dengan kekuatanmu saat ini. Itukah yang kamu inginkan? Saat itu, ruangan menjadi lebih dingin. Kekuasaanku bukan untuk kamu menghakimi, nak, ucap dekan dengan nada gelap. Saya paling tahu kekuatan saya, dan meskipun Anda kuat, Anda masih anak-anak di depan saya. Saya berusia lebih dari 150 tahun, sementara Anda baru berusia 30 tahun. Apakah menurut Anda sedikit latihan keras Anda dapat mengatasi 120 pengalaman bertempur selama bertahun-tahun? Anehnya, Sang hanya mencibir. Pengalaman bertempur selama 120 tahun.
Tidak termasuk pertandingan tanding melawan Raja Sky Thunder dan injakanmu oleh Mountain Exploding Turtle, siapakah yang sebenarnya telah kamu lawan sejak kamu mencapai tahap jalan sejati? Bang! Dekan berdiri dengan suara ledakan, tombaknya muncul di tangan kanannya. Dia memandang Sang dengan tatapan yang menunjukkan kedinginan dan kemarahan. Sang juga berdiri, tapi dibandingkan dengan Dekan, dia perlahan berdiri dan memanggil pedangnya dengan santai. Pada saat itu, tekanan dari kedua prajurit itu mengaburkan ruangan. Jika ada orang ketiga di sini, mereka akan mengira akhir dunia telah tiba. Saat mereka terus saling memandang, udara tampak sedikit melengkung karena tekanan mereka. Kehadiran Dekan dan kehadiran Sang terjadi pertarungan tak kasat mata dalam suasana di antara mereka. Ini adalah pertarungan kemauan dan tekad. Tiba-tiba, lengan Sang bergerak sedikit dan mata kanannya melebar. Bersinar, Dekan meletakkan tombaknya di depannya dengan gerakan menghalangi. Pada saat itu, nafas Dekan sedikit meningkat, namun tidak terlalu terlihat dari luar. Sang hanya menatap jauh ke dalam mata Dekan. Mereka hanya saling berpandangan selama beberapa detik. Kemudian, Dekan perlahan menurunkan tombaknya dan melihat ke lantai. Ekspresi kesadaran pahit terlihat di wajahnya. Apakah aku sudah berpuas diri? Dia bertanya pelan. Kamu sudah berpuas diri, jawab Sang dengan tenang sambil juga menyingkirkan pedangnya. Kamu sudah menjadi dekan akademi ini selama beberapa dekade. Karena kelemahan jalan dan tubuhmu, kamu sudah terlalu lama menghindari pertarungan dengan orang lain. Anda melihat kekuatan musuh yang luar biasa dan berpikir bahwa melawan adalah sia-sia, itulah sebabnya Anda menghindari pertempuran. Kamu bilang tidak ada untungnya bagimu. Menurutku, tidak ada keuntungan bagimu saat ini. Jika ada pejuang tahap jalan sejati lainnya, maka kemampuanmu akan dianggap di bawah rata-rata, bahkan jika jalan mereka sama lemah dan rapuhnya seperti milikmu. Kamu kehilangan keunggulanmu. Kamu kehilangan keinginan untuk bertarung. Kamu telah kehilangan keberanian untuk mempertaruhkan nyawamu. Kesunyian. Sebelumnya, ketika kehadiran mereka bentrok, mereka setara. Namun, semakin lama bentrokan berlanjut, Dekan semakin merasa tidak yakin. Dekan telah menyadari apa yang dia rasakan. Itu adalah ketakutan. Itu bukan ketakutan akan nyawanya atau ketakutan pada Sang. Tidak, itu karena takut berkelahi. Dia tidak ingin berkelahi. Mengapa? Karena dia merasa akan kalah, dan dia tidak bisa menerima kekalahan lagi. Ruangan itu tetap sunyi selama beberapa detik. Bagaimana dengan dia? Dekan bertanya dengan linglung. Jika dia tidak ingin kita memberitahu orang lain, dia pasti akan memberitahu kita, jawab Sang. Bagaimana jika dia tidak menginginkannya, dan dia tidak menyuruh kita memasang jebakan untuk hiburan? Aku meragukannya, jawab Sang. Aku bisa membayangkan bagian jebakannya, tapi menurutku dia tidak akan membunuh kita. Kita adalah mainannya, dan dia tahu bahwa jika dia menghancurkan mainannya, dia tidak bisa memainkannya lagi. Selain itu, menurutku dia benar-benar tidak peduli apakah dunia tahu tentang dia atau tidak. Dia mewakili puncak mutlak dunia. Bagi dunia, dia sama seperti Raja Sky Thunder bagi kerajaan Sky Thunder. Segala sesuatu yang dilakukan orang-orang di bawahnya tidak berpengaruh padanya. Tidak ada bedanya apakah orang mengenalnya atau tidak. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengubah apapun. Sang menghela nafas. Dan yang terakhir, menurutku tidak ada orang penting yang akan mempercayai kita. Di dunia ini, kita berdua hanyalah anak-anak di taman bermain terpisah sementara semua orang tua kita mengawasi. Ada penyihir yang telah hidup selama ribuan tahun, bahkan jika tidak puluhan ribu tahun. Apa yang sebenarnya diketahui oleh orang-orang yang lemah dan terisolasi dari dunia ini tentang kosmos yang lebih besar? Jika aku meneriakkan kebenaran ke seluruh kerajaan, semua orang akan menganggapku sebagai orang gila, terutama para penyihir yang kuat. Mereka akan berpikir bahwa aku tidak bisa menangani prajurit yang lebih rendah daripada penyihir. Jadi, aku menciptakan beberapa dewa dan masa lalu yang tidak ada di mana para pejuang sebenarnya kuat. Pada akhirnya, memberitahunya tidak akan membahayakan kita, dan itu memberi kita kesempatan untuk membawa teknik itu kepada para pejuang. Jangan lupa, dia ingin kita meningkatkan kekuatan para prajurit, dan imbalannya adalah kekuatan yang harus kita berikan kepada mereka. Menyimpannya hanya untuk kita berdua mungkin baik-baik saja bagi kita, tapi dia mungkin menganggapnya sebagai pelanggaran kita, perjanjian. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya lebih suka mengambil risiko daripada membuatnya marah, kata Sang. Dekan memikirkan kata-kata Sang sejenak. Lalu, dia menghela nafas. Baik, katanya, saat Gerald datang untuk menyambutmu kembali, kami akan memberitahunya. Sang mengangguk. Terima kasih, Guru. Jangan panggil aku seperti itu, kata Dekan. Sang mengangkat alisnya. Kamu lebih kuat dariku, dan bahkan jika tidak, dalam 1 dekade, kamu akan menjadi lebih kuat. Panggil aku George. Sang tersenyum sedikit. Baiklah, George. Bab 404, Masa Lalu George. Setelah masalah ini terselesaikan, Sang memberitahu George tentang dekade terakhir. Dia tetap jujur sepanjang menceritakan kembali, bahkan memberitahunya tentang kerajaan bayangan hitam dan kerajaan musim semiroh. Tentu saja, George menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Bagaimanapun, Sang baru saja kembali dari kerajaan Grand Mountain. Kerajaan musim semiroh berada di belahan dunia lain. Namun, dia juga tahu bahwa ini mungkin terkait dengan hal politik yang dimaksud Sang sebelumnya. Jadi, dia tidak bertanya.
Tentu saja, Sang tidak memberitahu George tentang kendalinya atas kekejian. Ini adalah rahasia yang Sang tidak bisa beritahukan kepada siapapun di dunia ini, karena dia takut dia dipandang sebagai musuh seluruh dunia, dan memang itulah dia. Setelah mendengar segala sesuatu tentang dekade terakhir dari mulut Sang, George dapat melihat betapa Sang telah banyak berubah. Dia jelas tidak menjalaninya dengan mudah. George memiliki pandangan nostalgia di matanya saat mendengarkan Sang. Mendengar masalah Sang, dia teringat saat dia diburu. Dia tidak selalu memiliki Duke Warwine sebagai pendukungnya, dan saat itu belum ada akademi prajurit. Para penyihir menyadari bahwa George sangat berbakat dan kuat, yang membuat mereka takut padanya. George telah melarikan diri dari bangsawan penyihir yang marah lebih dari sekali. Hingga Duke Warwine muda melihat potensinya dan merekrutnya. Semua ini terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. George juga menceritakan sedikit kepada Sang tentang masa lalunya. Sang bukan lagi anak muda yang tidak tahu betapa pentingnya suatu rahasia. Selain itu, rasanya menyenangkan untuk memberitahu orang lain tentang hal-hal yang telah dia lalui. Setelah mendengarkan George, Sang pun akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada orang yang datang dari bumi sebelum George. Saat itulah aku membunuhnya, kata George setelah memberitahu Sang tentang gurunya. Sang mengangguk. Dapat dimengerti. Pendahulu George adalah seseorang yang bersikap baik dan bertindak seolah dia ingin membantu semua orang, namun dia sebenarnya menggunakan George sebagai kelinci percobaan untuk eksperimennya. Di satu sisi, pendahulu George mirip dengan peneliti di kerajaan Grand Mountain yang telah bereksperimen pada Sang selama beberapa bulan. George tahu bahwa pendahulunya akan menyingkirkannya jika dia berhasil menjadi ancaman baginya, itulah sebabnya suatu hari dia melarikan diri. Dan ketika dia mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya, dia melakukan hal itu. Beberapa tahun kemudian, George menemukan seorang anak laki-laki yang dibuang ke hutan belantara oleh desanya karena perbuatan orang tuanya. George melihat tekad di matanya dan menerimanya sebagai muridnya. Itu Soran. Beberapa tahun kemudian, Soran dan George sedang bepergian ke suatu tempat ketika mereka melihat seorang gadis muda meringkuk di depan seekor binatang buas yang baru saja membunuh keluarganya. George mengirim Soran untuk melawan binatang itu karena itu adalah kekuatan yang tepat untuk Soran, dan dia menang. Gadis itu menatap Soran dengan mata berbinar dan bersumpah bahwa dia ingin mengikuti mereka. George dan Soran menolak dan pergi. Namun, gadis itu terus mengikuti mereka, berpikir bahwa mengikuti mereka adalah semacam ujian yang harus dia lewati. George hanya ingin melanjutkan, tetapi Soran terus menahannya karena dia merasa kasihan pada gadis itu. Ketika dia pingsan di tengah jalan, Soran memohon kepada George untuk menerimanya, dan dia akhirnya mengalah. Saat itulah Fiera, murid kedua George, bergabung dengan kelompok tersebut. Fiera terus bergantung pada Soran sepanjang waktu, dan Soran dengan cepat belajar menyesali keputusannya untuk menerimanya. Beberapa tahun kemudian, Soran meyakinkan George untuk memulai sebuah akademi. Dia pernah kehilangan rumahnya secara tidak adil di masa lalu, dan dia tidak ingin hal yang sama terjadi pada orang lain. Dia ingin menciptakan tempat bagi orang-orang yang ingin menjadi kuat namun tidak bisa menjadi penyihir. George bukan penggemarnya. Sedihnya, Soran menemui Duke Warwine dan memberitahunya tentang gagasan itu. Bagaimanapun, Soran ingin mendirikan akademi. Ini urusannya, bukan urusan gurunya. Dan setelah hari itu, Duke Warwine terus mengganggu George dengan gagasan itu. Harus dikatakan bahwa Duke Warwine jauh lebih baik dalam meyakinkan George daripada Soran. Dan dengan itu, Akademi Prajurit pun lahir. Sekitar 20 tahun kemudian, George mencapai tahap jalan sejati, dan Akademi Prajurit mencapai ketenaran global. Sekitar 40 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sang cukup tertarik dengan masa lalu George. Dia juga pasti mengalami kesulitan. Setelah George menceritakan kisahnya, dia terdiam beberapa saat. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Sang menyadarinya dan tidak mengatakan apapun. Ceritakan sejujurnya tentang apa yang terjadi, kata George tiba-tiba. Sang mengangkat alisnya. Itu adalah kepentingan politik, dan akan lebih baik jika Anda tidak mengetahuinya. George hanya bisa menghela nafas. Kami akan memberitahu Gerald kebenaran tentang keberadaan kami. Kami berada dalam masalah ini bersama-sama sekarang. Tetap netral saat kami meminta bantuan sebesar itu darinya adalah tidak adil baginya. Alis Sang terangkat karena terkejut. Apa itu berarti? Sebaiknya aku bergabung dengan kubu Gerald, kata George dengan sedikit nada kalah dalam suaranya. Namun, aku tidak bisa mewakili akademi atau para pejuang. Dengan diterbitkannya peta bintang, Mervyn akan segera maju ke tahap jalan sejati, dan aku ingin segalanya seperti sekarang ini untuknya. Aku sudah terlalu tua, dan sudut pandangku terdistorsi oleh kemalasan dan kenyamanan selama bertahun-tahun. Jika dia ingin akademi prajurit tetap netral, baiklah. Jika dia ingin akademi prajurit bergabung dengan Gerald, baiklah. Pada akhirnya, itu adalah pilihannya. Tetapi saya, sebagai individu, akan bergabung dengan kubu Gerald. Sang mengangguk. Dan Ranos. Lupakan saja, jawab George langsung. Duke Warwine adalah seorang mage. Di mata Ranos, Duke Warwine sama seperti dewan, musuh. Menurutmu apa yang akan diputuskan Mervyn? Sang bertanya. Aku tidak tahu, jawab George. Mervyn sangat bijaksana. Dia mengatakan banyak hal dan membuat pilihan yang tampak naif atau bodoh ketika Anda mendengarnya, tetapi selalu berhasil dengan sempurna dalam jangka panjang. Saya sudah lama berhenti memprediksi apa yang dia pikirkan.
Sang terpaksa tertawa kecil melihat ketidakberdayaan George. George selalu tampak seperti raksasa yang dingin dan tidak berperasaan di mata Sang, tetapi begitu dia mengenalnya lebih jauh, Sang menyadari bahwa dia sebenarnya agak sentimental. George juga hanyalah manusia biasa. Jadi, beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? George bertanya. Sang hanya tersenyum. Yah, semuanya benar. Aku hanya menyembunyikan bagian terakhirnya. Kemudian, Sang memberitahu George semua yang telah dia ceritakan kepada Duke Warwine dan bagaimana dia memberikan efek jera terhadap kekejian. Jadi, sebenarnya Anda sudah kembali selama 6 bulan lebih, kata George. Sejujurnya, aku seharusnya tahu. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan hal itu pada putra jera Orvis. Saat itu, Sang dan George mendengar suara orang-orang datang dari luar. Pagi telah tiba, dan beberapa saat kemudian, George mengeluarkan communication crystal miliknya. Duke Angin Puyuh menelepon. Setelah berbicara sebentar dengan Duke Warwine, George menyimpan kristal komunikasi. Dia akan tiba di sini dalam waktu 30 menit, katanya. Sang mengangguk. Dan kami akan memberitahunya, katanya. George mengangguk. Kami akan. Bab 405, George bergabung dengan Duke Warwine. Setelah sekitar 20 menit, Duke Warwine muncul di depan akademi. Pada siang hari, tidak ada penjaga di depan gerbang karena banyak guru yang berkuasa berjalan-jalan. Mereka akan memperhatikan jika seseorang masuk yang seharusnya tidak masuk. Sang melihat keluar jendela kantor George dan melihat ke tempat latihan yang penuh sesak. Sang mau tidak mau mengingat saat dia menjadi salah satu siswa itu. Duke Warwine berjalan di sepanjang jalan menuju gedung utama, disambut oleh beberapa siswa dan guru. Dia menyapa mereka kembali dengan senyuman dan memasuki gedung. Duke Warwine tidak perlu menanyakan keberadaan George dan Sang saat ini. Bagaimanapun, dia memiliki spirit sense. Setelah sampai di lantai 5, Duke Warwine memasuki kantor tanpa mengetuk. Kenapa dia harus melakukannya? Kedua penghuninya sudah mengetahui bahwa dia ada di sana. Ketika dia masuk, dia melihat ke arah Sang, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Sang, senang bertemu denganmu setelah bertahun-tahun. Dia tahu, kata Sang. Hal ini membuat Duke Warwine terkejut, dan dia memandang George. George hanya mengangguk. Aku tahu dia sudah kembali beberapa lama. Pada saat itu, senyuman Duke Warwine menjadi sedikit canggung, namun Sang dan George dapat merasakan rasa frustrasi dan kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Duke Warwine telah mempercayai Sang dan memperlakukannya sebagai salah satu orang terdekatnya, tetapi dia telah memberitahu orang lain tentang kolaborasi mereka tanpa bertanya terlebih dahulu. Ini mungkin bukan pengkhianatan, tapi itu tanda ketidakpercayaan. Jangan langsung berasumsi buruk, Gerald, kata George. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa memberitahu saya apapun karena saya mengambil sikap netral secara politik. Duke Warwine mengangkat alisnya saat dia duduk di salah satu kursi. Dan itu artinya, dia bertanya. George hanya menghela nafas. Artinya, saya sudah cukup lama bersikap netral. Alis Duke Warwine terangkat karena terkejut. Ya, Gerald, lanjut George. Saya bersedia menjadi bagian dari kam Anda. Namun, saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri, bukan akademi. Duke Warwine cukup terkejut ketika mendengarnya, dan dia melihat ke arah Sang untuk meminta konfirmasi. Sang mengangguk. Ya, George bersedia membantu kita melawan Dewan dan Duke lainnya. Duke Warwine hampir tidak percaya. Dia telah mencoba membuat George menjadi sekutu sejatinya selama beberapa dekade, namun hanya setelah satu percakapan dengan Sang, dia benar-benar bergabung dengannya. Apa kamu yakin? Duke Angin Puyuh bertanya. Kamu selalu menentangnya. George mengangguk. Itu karena aku menjadi berpuas diri tanpa menyadarinya. Aku menghargai keselamatan dan egoku di atas kekuatanku. George memandang Sang. Melihat dia mencapai kekuasaan saya hanya dalam 15 tahun membuka mata saya terhadap kehidupan saya yang stagnan. Waktu untuk tetap berada di pinggir lapangan telah berlalu. Jika saya ingin maju lebih jauh menuju kekuasaan, saya harus bersedia mempertaruhkan nyawa saya lagi. Duke Warwine hanya bisa menghela nafas ketika mendengar itu. Dia telah bersama George paling lama, dan dia merasa kasihan ketika melihat George pada dasarnya berhenti tumbuh. Namun, dia tidak pernah mengomentarinya. Dia tidak ingin menyakiti perasaan George. Senang mendengarnya, kata Duke Warwine. Ini juga membuatku lebih mudah. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak suka berbohong padamu, George, tapi kamu tahu kenapa aku melakukannya. George mengangguk. Aku tahu. Jika kamu memberitahuku segalanya, aku pasti akan terseret ke dalam konflik. Kamu hanya menghormati pilihanku. Senang sekali Anda mengetahuinya, kata Duke Warwine. Kemudian, dia melihat ke arah Sang. Jadi, apa yang sudah kamu katakan padanya? Semua yang kamu tahu, kata Sang. Kemudian, dia melihat ke arah Duke Angin Puyuh. Dan banyak lagi. Hal ini membuat Duke Warwine mengangkat alisnya. Tentu saja, dia cukup yakin bahwa Sang belum menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi padanya, tapi itu normal. Setiap orang mempunyai rahasia yang ingin mereka sembunyikan. Namun, mengakuinya secara terbuka adalah hal yang aneh dan sedikit menyakitkan. Rasanya seperti berbicara dengan seorang teman dan memberitahu mereka bahwa mereka bukanlah sahabatnya dan bahwa mereka mempunyai sahabat yang jauh lebih baik. Itu bisa dimengerti, kata Duke Warwine tanpa membuat suasana menjadi canggung. Bagaimanapun juga, dia adalah gurumu.
Sang hanya menghela nafas, dan Duke Warwine memperhatikan bahwa suasananya berubah secara halus. Dan sekarang, saya, atau lebih tepatnya kami, akan memberitahu Anda hal-hal ini juga, kata Sang. Duke Warwine mengangkat alis dan memandang mereka berdua. Oke, dan acara apa? Kami membutuhkan bantuanmu, kata George. Saya berpendapat bahwa bantuan ini tidak akan mudah dan sederhana, bukan? Duke Angin Puyuh bertanya. Kau mungkin kehilangan nyawamu, kata George. Mata Duke Warwine sedikit menyipit. Dia terus-menerus berada di bawah ancaman kehilangan nyawanya, tapi dia mengenal George. Jika George mengatakannya seperti itu berarti bahwa ini akan jauh lebih berbahaya daripada situasi Duke Warwine saat ini. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk bergabung denganku? Untuk membalas budiku? Gerald bertanya. Tidak, kata George. Saya benar-benar menyadari apa yang salah dengan diri saya, dan sekarang saya menyadari bahwa saya membutuhkan sekutu sejati, bukan hanya teman. Duke Warwine memandang George dengan cermat untuk memastikan bahwa dia tidak berbohong atau mengaburkan kebenaran. Baiklah, bantuan apa ini? Begitu Duke Warwine bertanya, George mendorong buku peta bintang. Bacalah, katanya. Duke Warwine melihat buku itu dengan alis berkerut. Kemudian, dia membukanya dan membacanya. Karena pikirannya yang kuat, Duke Warwine membacanya jauh lebih cepat daripada George. Semakin banyak Duke Warwine membaca, semakin lebar matanya. Ini konyol. Konsep di sini begitu halus, masif, dan canggih sehingga Duke Warwine tidak akan percaya bahwa teknik seperti itu ada jika dia tidak membaca dan memahaminya saat ini. Setelah Duke Warwine membacanya, dia meletakkan buku itu. Sepertinya dunianya sedang mengalami pergolakan. Bagaimana mungkin sesuatu secanggih ini bisa ada? Dan terlebih lagi, bagaimana mungkin sesuatu yang canggih bisa dikhususkan untuk petarung fisik? Bukankah penyihir seharusnya menjadi tipe orang terkuat dan tercanggih? Tapi kemudian, Duke Warwine teringat penyihir kuat yang telah membuang Storm Eagle seperti anak kecil. Benar, meskipun aku belum pernah melihat yang seperti ini, mungkin ada teknik yang jauh lebih kuat dan lebih maju di luar tempat ini, pikir Duke Warwine. Apakah ini teknik dari luar? Duke Warwine bertanya, mencoba menemukan kata yang tepat. Baik, jawab Sang. Itu berasal dari masa lalu ketika petarung fisik sama kuatnya dengan penyihir. Jika ada orang lain yang mengatakan hal ini kepada Duke Warwine, dia tidak akan mempercayai mereka. Namun, dia mengenal Sang dan George. Selain itu, dia telah melihat peta bintang dengan matanya sendiri. Dan bagaimana kamu bisa mengetahui teknik ini di masa lalu? Duke Angin Puyuh bertanya. Sang dan George berbagi pandangan. Kemudian, Sang kembali menatap Duke Warwine. Apa yang akan kami sampaikan kepada Anda sekarang adalah kebenaran, dan itu akan terdengar konyol. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak berbohong. Ini juga akan menjawab banyak pertanyaan terbuka yang Anda miliki tentang kami tetapi tidak ingin Anda tanyakan. Petik 2. Duke Warwine tidak yakin bagaimana perasaannya terhadap peringatan Sang. Selain itu, Duke Warwine memperhatikan bahwa Sang mengatakan, kami, dan bukan, saya. Artinya, keduanya berpotensi terhubung pada tingkat yang lebih dalam dari sekadar guru dan siswa. Biarkan aku menyelesaikan semuanya sebelum kamu bertanya apapun, oke? Kata Sang. Duke Angin Puyuh mengerutkan alisnya. Baiklah. Kemudian, Sang memulai. Saya menerima peta bintang dari Dewa Dunia ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.